Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di kelas 12 tahun pelajaran yang baru, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian kita akan memulai dengan bab pertama di kelas 12 ini adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam belajar, dalam menyerap ilmu yang akan diberikan pada hari ini, dan kita tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan belajar secara online di masa pandemi COVID-19 ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah para siswa sekalian, karena masanya itu masih masa pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir, justru malah mengalami varian yang baru. Untuk itu kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak tertular oleh COVID-19 dalam varian yang baru ini, yang justru pada kali ini terutama di lingkungan SMA Negeri 1 Tangerang Seberang agak mengalami kenaikan. Untuk itu kita selalu berhati-hati dan selalu menjaga diri dengan prokes kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Langsung aja, marilah kita mulai bab kita yang baru ini di kelas 12 yang kita selama ini belum pernah belajar akuntansi. Maka di kelas 12 akan kita pelajari akuntansi itu apa. Oke, lanjut. Yang akan kita pelajari di dalam akuntansi sebagai sistem informasi, yang pertama adalah kita harus kenal dulu tentang pengertian akuntansi itu apa. Kemudian nanti juga manfaat akuntansi. Dan yang ketiga adalah siapa sih sebenarnya pemakai informasi akuntansi itu. Itu yang 3 hal pokok yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, lanjut. Nah, pengertian akuntansi itu apa? Ya. Pengertian akuntansi itu adalah proses dari 3 kegiatan, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi dari suatu organisasi, baik itu dagang maupun non-dagang, kepada pengguna informasi tersebut. Artinya ini fokus pada 3 kegiatan: mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan. Kepada siapa? Kepada pengguna informasi itu. Nanti akan kita jelaskan kepada siapa. Nah, dalam hal ini, pengertian akuntansi ini kita jelaskan prosesnya itu secara garis besar, yaitu proses akuntansi ini akan menjalankan 3 hal tadi, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan membuat laporan. Yang akan dilaporkan nanti apa? Informasi akuntansi. Proses ketiga-tiga yang tadi akan dijadikan sebagai informasi akuntansi, dan laporan-laporan keuangan yang ada di sini yang dihasilkan dalam akuntansi. Maka ini akan diinformasikan kepada pemakai informasi. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan oleh pengguna informasi. Nah, pengguna informasi itu siapa? Nanti akan kita jelaskan. Nanti akan
digunakan berdasarkan informasi yang dihasilkan dalam proses akuntansi ini akan diambil keputusan untuk menentukan langkah-langkah berikutnya di dalam kegiatan atau kegiatan perusahaan atau organisasi. Jadi untuk menjalankan aktivitas selanjutnya itu bagaimana informasi yang didapatkan tuh sebaiknya kegiatan kita harus bagaimana, ini diambil keputusan untuk menentukan langkah atau kegiatan perusahaan atau organisasi yang berikutnya. Jadi proses menghasilkan informasi dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang akan dipakai untuk menjalankan kegiatan perusahaan atau organisasi. Nah, demikian proses secara garis besarnya. Kemudian manfaat akuntansi itu apa? Manfaat akuntansi yang menghasilkan informasi tadi tentunya akan digunakan yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Pihak manajemen itu pihak yang ada dalam intern perusahaan itu sendiri. Itu nanti digunakan untuk mengambil kebijakan atau menentukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian kedua, menjadi alat pengendali keuangan. Nah, ini juga untuk manfaat akuntansi ini nanti sebagai pengendali keuangan. Maksudnya untuk pengendali keuangan itu apa? Nah, nanti akan dijadikan sebagai pengetahuan tentang bagaimana masih bisa untung apa enggak di dalam menjalankan perusahaan itu. Untung ruginya nanti akan bisa diketahui dari informasi akuntansi yang disampaikan oleh pihak manajemen atau pihak perusahaan. Kemudian yang ketiga, menjadi bahan evaluasi. Ini dalam rangka untuk mengevaluasi dari informasi yang disampaikan tadi. Kalau begini nanti jadinya seperti apa, evaluasi atau dijadikan bahan penilaian untuk tahap monitoring, dievaluasi apakah perusahaan itu nanti bisa berkembang lebih lanjut atau tidak. Yang keempat adalah memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Nah, ini juga informasi-informasi atau laporan-laporan keuangan nanti juga diberikan kepada pihak eksternal. Pihak eksternal itu siapa? Pihak internal itu siapa? Nah, berikutnya ini akan saya sampaikan. Ini manfaatnya tadi saya ulang, yang pertama adalah memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen, artinya pihak intern perusahaan. Kemudian yang kedua, menjadikan alat atau dijadikan alat pengendali keuangan. Nah, kalau tidak ada laporan keuangan, nanti bagaimana cara mengendalikan keuangan ini? Nanti kondisinya baik apa enggak ketahuan. Nah, ini juga yang ketiga dijadikan sebagai bahan evaluasi atau memberikan penilaian kepada perusahaan apakah bisa berjalan berikutnya apa tidak, bisa dilanjutkan apa tidak, hasilnya bagaimana nantinya. Kemudian yang keempat, informasi itu, laporan itu juga akan diberikan kepada pihak eksternal. Jadi memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Nah, pihak internal maupun eksternal itu yang mana? Nah, inilah pemakai informasi akuntansi. Yang pertama itu adalah pihak internal. Yang dimaksudkan pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan. Nah, tentunya di sana ada manajemen. Manajemen itu mulai dari manajernya, kemudian kepala-kepala bagiannya. Kepala bagian itu juga bermacam-macam. Ada mungkin bagian personalianya, ada bagian produksinya, mungkin ada bagian keuangannya, ada bagian mana-mana. Itu semua adalah intern, pihak internal. Jadi kalau di bidang-bidang manajemen kan ada bidang personalia, ada bidang keuangan, ada bidang pemasaran, ada bidang produksi, ada bidang
administrasi. Nah, ini semua harus memiliki informasi yang jelas tentang keadaan keuangan perusahaan. Itu yang dikatakan pihak internal, yaitu pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan. Untuk apa pihak internal harus tahu? Ya, untuk pengambilan keputusan-keputusan atau langkah-langkah yang akan dijalankan untuk kegiatan perusahaan yang berikutnya. Kemudian yang kedua itu pihak eksternal. Pihak eksternal itu siapa saja? Nah, yang pertama adalah pemilik perusahaan itu sendiri. Tuh, pemilik perusahaan itu adalah yang memiliki saham yang terbesar, tapi tidak perlu istilahnya ikut menjalankan perusahaan, tapi dia harus tahu. Walaupun tidak menjalankan perusahaan, karena ini adalah pemilik, maka harus tahu segala informasi-informasi yang ada di dalam perusahaan itu. Tentunya informasi tentang keuangannya, baik buruknya keuangan harus permasalahan-permasalahannya pun harus tahu, harus diketahui oleh yang pertama adalah pemilik perusahaan. Yang kedua oleh kreditur. Kreditur adalah pihak yang meminjami uang pada perusahaan sebagai investasi atau penanaman modal atau memberikan suntikan dana yang harapannya adalah memperoleh bagian keuntungan dari kegiatan perusahaan yang dioperasikan ini. Tentunya karena meminjamkan uang itu tentunya harus tahu dulu bagaimana keadaan keuangan perusahaan. Kalau meminjamkan uang nanti ternyata tidak akan bisa kembali, ya ngapain harus meminjamkan. Tapi kalau meminjamkan uang harapannya kembali dengan mendapatkan bunga yang tinggi atau yang sebagaimana sesuai dengan perjanjiannya, nah ini juga akan berpengaruh mudah dan tidaknya dalam memberi kredit atau pinjaman kepada perusahaan. Bisa dan tidaknya memberikan pinjaman itu tergantung dari informasi atau laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya adalah pelanggan. Pelanggan atau konsumen-konsumen yang ada di perusahaan itu juga harus tahu. Pelanggan di sini apa atau maksudnya pelanggan? Pelanggan adalah orang-orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Nah, pelanggan itu mitra juga bisa dikatakan orang-orang yang dekat dengan perusahaan. Itu juga harus tahu bagaimana bisa melangsungkan atau mempercayai kehidupan perusahaan yang selama ini sudah bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal tadi. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah juga harus tahu dari informasi-informasi atau laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan. Ini berhubungan dengan pajak. Pemberian pajak dari perusahaan kepada pemerintah. Penentuan pajak ini pemerintah akan berperan di dalam membaca laporan atau informasi-informasi yang telah disampaikan oleh pihak perusahaan sebagai informasi yang akan dipelajari untuk menentukan kebijakan pajaknya. Kemudian yang terakhir itu adalah masyarakat. Masyarakat itu ya, tentunya luas. Masyarakat itu merupakan orang atau keluarga yang berkepentingan dengan perusahaan seperti pelanggan, tenaga kerja atau karyawan, dan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perusahaan. Nah, itu juga perlu tahu untuk mengetahui keberlangsungan perusahaan. Kalau untuk karyawan jelas, nanti gaji saya berapa ya kira-kira. Gaji saya masih bisa dibayar apa enggak? Nah, itu juga tentunya sangat berpengaruh secara psikologi pada tenaga kerja atau karyawan yang ada di masyarakat sekitar. Ya. Demikian mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini
menambah pengetahuan baru untuk kalian yang baru belajar di kelas 12 yang pertama kali kalian mengenal pelajaran akuntansi. Nah, ini silahkan nanti PowerPoint saya ini yang hanya secara singkat kalian lengkapi di buku catatan kalian. Silahkan meminjam buku di perpustakaan sebagai sumber belajar yang lengkap, atau sumber lain silahkan boleh dipakai untuk menjabarkan materi-materi yang saya sampaikan ini. Nah, tadi bagaimana manfaat akuntansi itu dijabarkan, dijelaskan lebih lanjut supaya tidak salah menafsirkan. Kemudian proses akuntansi sesuai dengan pengertian yang saya sampaikan tadi itu juga dijabarkan lagi supaya lebih rinci dan lebih jelas melalui sumber-sumber belajar kalian yang bisa kalian dapatkan di perpustakaan atau di sumber lain di internet barangkali, atau lewat browsing, yang itu semua akan melengkapi materi-materi yang saya sampaikan hari ini dan mudah-mudahan menjadikan pengetahuan baru yang awal kalian belajar di kelas 12 ini. Silahkan hasilnya nanti catatannya difoto, kemudian dikirimkan kembali di classroom ini supaya nanti ada bukti bahwa kalian telah hadir di mata pelajaran ekonomi. Ingat, kehadiran kalian bukan karena kalian absen, tapi kehadiran kalian saya catat setelah mengirimkan tugasnya. Kalau tidak mengirimkan tugas berarti dianggap tidak hadir. Begitu seterusnya, nanti kalau sampai kelas 3 tidak pernah nongol, bahkan tidak aktif, sesuai dengan peraturan saya, minimal itu 80% dari tugas yang saya berikan itu mengirimkan, itu baru saya anggap tuntas. Nah, nanti kalau masalah nilainya berapa, tergantung juga dari kemampuan kalian untuk bisa mencerna apa yang saya berikan dan menjawab soal-soal atau latihan yang saya berikan nanti, termasuk juga dalam ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun di penilaian akhir semesternya. Tentunya ini kalian nanti bisa didapatkan dengan kreativitas kalian masing-masing. Sekian sekali lagi, nanti ditulis di buku catatan, dilengkapi, kemudian difoto dan dikirimkan melalui classroom kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.